Halo guys, bertemu lagi dengan Kinima. Pernikahan merupakan proses pengikatan janji suci antara laki-laki dan perempuan untuk meresmikan rumah tangga secara agama, hukum maupun sosial. Pernikahan juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, baik berupa emosional, biologis, rasa saling membutuhkan, dan lain sebagainya. Namun, sebagian orang di bumi ini tercatat melakukan pernikahan dengan benda-benda mati. Aneh tapi nyata, pernikahan mereka benar-benar ada. Inilah 5 orang yang menikahi benda-benda mati. Babilonia Aivas. Babilonia Aivas adalah seorang wanita yang menikahi sebuah gudang tua yang berada di Seattle. Pernikahan tersebut berlangsung pada bulan Januari 2021. Di depan 50 penonton, Babilonia Aivas bersumpah untuk mencintai dan menghargai pasangannya, Gudang Seattle. Namun dalam pernikahan, Aivas menyatakan bahwa gudang yang dia nikahi ternyata adalah gudang jenis perempuan. Pernyataan itu pun menuai kritikan dari orang-orang karena takut akan berdampak negatif. Meskipun beberapa orang mengadakan protes dan pernikahan sesama jenis belum dilegalkan saat itu, namun pernikahan tetap berjalan. Aivas memilih untuk mengabaikan masalah gender gudang dan sebaiknya fokus pada masalah gentrifikasi di wilayahnya dan penggusuran gudang tua itu. Tak lama setelah pernikahan, gudang tua itu akhirnya dirobohkan untuk diganti dengan bangunan apartemen baru. Meskipun Aivas tidak dapat menghentikan pembongkaran itu, upacara tersebut dimaksudkan untuk menyadarkan situasi tersebut. Setelah pernikahan, Aivas pindah ke komunitas lain yang menghadapi gentrifikasi. Namun, janda gudang ini tidak menikahi bangunan lain selama protes berikutnya. Richard Torres. Pernikahan lazimnya adalah ikatan janji antara sepasang manusia untuk menjalani hidup bersama. Namun Richard Torres membawa sebuah pohon dari Meksiko yang berumur ribuan tahun menuju ke pelaminan. Torres adalah seorang aktor dan aktivis dari Peruvia yang menikah dengan sebuah pohon dalam upacara pernikahan yang berlangsung jam 11.30 dan disaksikan oleh beberapa pecinta lingkungan serta masyarakat Santa Maria del Tule. Pohon yang menjadi pasangan pengantin tersebut bernama El Tule yang memiliki umur 2000 tahun. Pernikahan tersebut merupakan bagian dari kampanye "Menikahlah dengan Pohon, Selamatkan Oksigen" dengan misi untuk menghentikan deforestasi di seluruh dunia. Dengan sebuah ciuman, pernikahan dilaksanakan melalui sebuah proses pernikahan sesungguhnya, lengkap dengan saksi dan yang menikahkan mereka. Sebelum pernikahan ini, Torres juga telah melakukan pernikahan dengan pohon-pohon lain dan akan melanjutkan kampanyenya di daerah Guerrero dan Chiapas. Carol Santa Fe. Seorang wanita telah mencintai sebuah stasiun kereta api selama 36 tahun, hingga akhirnya memutuskan untuk menikahi stasiun tersebut. Bahkan, wanita tersebut mengaku telah berhubungan intim dengan stasiun tersebut, meski secara mental. Carol Santa Fe adalah wanita 45 tahun yang menyatakan bahwa dia telah jatuh cinta dengan sebuah stasiun kereta di Santa Fe sejak umur 9 tahun. Meski pernikahan itu tidak pernah terikat secara hukum, namun Carol mengatakan bahwa itu adalah hari terindah dalam hidupnya saat pernikahan dilangsungkan. Meskipun Carol telah jatuh cinta pada Deidra, nama stasiun yang dinikahinya, Carol pernah mencintai seorang manusia sebelumnya, namun hubungan itu kandas di usia 18 bulan. Di dalam pernikahannya dengan Deidra Train Depot, Carol juga melakukan kegiatan seperti pasangan pada umumnya. Dalam kegiatan sehari-hari, mereka saling mengobrol tentang hal-hal kecil. Meskipun banyak stasiun kereta api lainnya yang lebih indah, Carol mengaku tak pernah mencintai stasiun lain kecuali Deidra. Erika Labrie. Erika Labrie adalah wanita asal Amerika Serikat yang menikahi Menara Eiffel pada tahun 2007.
Meski tak bisa selalu bersama dengan pasangan yang dia nikahi, Erika ingin dunia memahami bahwa dia mengalami objektum seksuality. Itu adalah kondisi seksual saat seseorang tertarik pada objek atau benda-benda mati. Lantaran hal itu, Erika mengalami penghinaan dalam waktu yang lama. Sejak menikahi Menara Eiffel, Erika Labrie mengubah nama keluarganya menjadi Eiffel. Dia menyadari tidak bisa bersama dengan Menara Eiffel untuk selamanya, meski sudah dia nikahi. Erika mengungkapkan bahwa Menara Eiffel yang dikunjungi oleh jutaan wisata, mereka jatuh cinta dengan satu sama lain, namun tidak dengan Menara Eiffel, kata Erika. Erika menikah dengan Menara Eiffel pada tahun 2008 melalui sebuah upacara yang telah memicu kehebohan setelah dokumentasi pernikahan itu tersebar secara online. Ini bukanlah pertama kali Erika mencintai sebuah benda. Pada saat remaja, saat orang mulai berkencan, Erika memiliki perasaan mendalam pada sebuah jembatan. Sebelumnya, Erika juga pernah berkencan, namun tidak berjalan dengan baik. Erika juga meminta kepada dunia untuk memahami bahwa orang yang mengalami objektum seksuality tidak berbahaya. Kondo Akihiko. Menikah dengan wanita sudah biasa, namun bagaimana jika menikahi sebuah karakter anime berbentuk hologram? Kondo Akihiko adalah pria Jepang yang menikah dengan hologram Vocaloid yang bernama Miku. Di sekolah, Akihiko tumbuh dengan canggung secara sosial dan selalu kesulitan berbicara dengan wanita. Jadi, ketika dia bertemu dengan Miku, dia langsung menyukainya. Karakter Miku bukan hanya hadir dalam sebuah boneka, Miku juga hadir dalam bentuk hologram Vocaloid sebagai asisten suara yang sangat populer. Akihiko pun memiliki beberapa versi Miku di rumah, baik dalam bentuk hologram maupun beberapa boneka berbagai ukuran. Untuk mendapatkan hologram Miku, Akihiko harus melewati beberapa tantangan. Pasalnya, perusahaan yang mengeluarkan slot Miku pada tahun 2018 hanya menerbitkan 339 buah saja. Akihiko harus melewati proses yang panjang untuk mendapatkan hologram Miku, selain harus mengeluarkan uang sekitar $2.700. Tidak semua orang menyambut baik pernikahan tersebut. Selain dari orang tua dan teman-temannya, penggemar Miku juga meragukan pernikahan mereka dan beberapa bahkan mengirim ancaman kepada Akihiko. Meskipun banyak yang menganggap pernikahan itu aneh, Akihiko sangat senang dengan istrinya dan yakin dia tidak akan pernah meninggalkan Miku demi wanita sejati. Nah guys, itulah beberapa orang yang menikahi benda mati menurut Kinima. Adakah pernikahan lain yang lebih aneh yang belum kami sebutkan? Silahkan tulis komentarmu di bawah dan jangan lupa like videonya jika kamu suka atau dislike jika kamu tidak suka. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video lainnya.